Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ampas Kopling, Program Studi Informatika, Institut Teknologi Kalimantan. Selanjutnya anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Azan Swandi, lalu ada Anggara, Bani Arman Maulana, kemudian Muhammad Rizky Al-Rahman. Hari ini kami akan menjelaskan tentang static routing. Static routing merupakan forwarding paket dari satu network ke network lainnya dengan memilih jalur yang terbaik dari routing table. Routing merupakan dua network atau lebih dapat berkomunikasi dengan network lainnya. Routing table hanya terdiri dari jalur terbaik untuk masing-masing network destination. Static routing sendiri konfigurasi dilakukan secara manual, membutuhkan informasi network destination. Kemudian setiap network destination disetting manual, lalu digunakan oleh organisasi kecil, kemudian memiliki administrative distance 0 atau 1. Berikut ini adalah topologi yang akan kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan pada sesi tutorial oleh teman saya. Langsung saja di sini saya akan mentutorialkan bagian si lab 4 yaitu static routing. Di sini kita buat topologi seperti lab 1 yang dimana itu terdapat dua router, dua switch dan juga dua laptop. Oke. Nah, yang dibutuhkan dari lab 4 ini itu adalah loopback. Loopback itu sendiri secara default tidak ada. Untuk membuatnya nanti kita akan buat di router 1 dan juga di router 2. Nah, lalu fungsinya itu sebagai logical interface untuk merepresentasikan sebuah subnet dan juga manfaatnya itu untuk sebagai testing dan juga sebagai LAN. Nah, di loopback itu misalkan kita konfigurasi IP tidak memerlukan no shutdown. Jadi kita langsung end saja. Kalau misalkan konfigurasi biasa kan kita menggunakan no shutdown. Harus menggunakan no shutdown. Ya. Langsung saja kita akan membuat loopbacknya. Oke, sini set dulu. Oke, mesti dapat on. Nah, kita membuat loopback 1. Loopback 1 itu interface LO1. Nah, baru IP address itu 92 172 16.1.1 255 sampai. Oke, langsung ke IP loopback 2. IP nya 2.2 sesuai modul ya. Nah, oke, ini langsung end saja. Berarti kita coba kita show IP brief interface dulu. So IP interface brief dulu. So IP interface brief. Sudah ada ya loopback 1 dan 2 nya. Nah, oke, IP-nya juga tepat. Kita langsung ke R2 nya membuat loopbacknya sama seperti halnya daripada R1. Ini langsung dikonfig, berarti langsung interface LO 3. Address 72 16.3.3 255 titik 0. Oke, sudah. Baru LO4. Buat LO4 nya IP nya 4.4. Oke, kalau kita cek langsung ini soal IP interface briefnya. So IP interface brief. Oke, sudah ada ya. Oke, tepat juga sudah kalau 4 dan LO. Nah, sekarang kita cek so IP route.
untuk melihat routing table-nya. So IP route. Oke. Nah, di sini dia masih C ya, berarti connected. Nah, dan directory connected. Nah, di sini kita akan membuat dia jadi static, C-nya di S. Itu ada dua cara ya. Yang pertama itu next hop IP address dan juga exit interface. Nah, bedanya apa sih? Kalau next hop itu IP address yang terletak di depan router lokal menuju network destination, sedangkan exit itu interface yang ada di router lokal untuk menuju network destination. Nah, di sini bedanya kalau misalkan ini next hop, di sini next hop ya, next hop IP address, lalu di sini exit interface. Nah, langsung saja kita akan mencobanya dengan cara dari R1 ke R2 berarti menggunakan next hop IP address. Nah, sini com. Oke, baru IP root tadi next hop ya 192.68.2 berarti kita pakai network. Nah, di sini 255 titik 0. Di sini 12 destination-nya berarti. Oke, 2 kan. Sip. Nah, di sini 172.16 berarti sini 3. Oke. Ini sudah betul. Sini 4. Ya, sudah. Sip. Lalu kita coba ke dari R2 yaitu menggunakan exit interface. Langsung saja IP root. Sini kalau exit berarti kita pakai titik 1 titik 0. Oke, 255 destination-nya 1. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Betul. Oke, sini berarti ganti loopback ya, 72.16.1 ya. Oke, sudah. Sini tinggal titik 2. Oke. Nah, sekarang kita akan cek ISO IP route lagi. Oke, exit dulu ISO IP route. Nah, tadi awal jadi C sekarang jadi S ya. Nah, tuh jadi static dia. Kita cek juga di R2 nya. IP route. Oke, ya berubah juga ya. Nah, sekarang kita akan coba dari ping dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, ping sebenarnya 2 ya. Oke, pertama memang RTO. Dia cuma kayak ngetes jaringan begitu. Nah, kedua juga bisa juga RTO. Ketiga harusnya. Nah, sip. Coba kita ping lagi. Nah, biar lebih meyakinkan. Sekarang kita akan tracer dari ke IP tujuan kita yaitu 2.1. Nah, ini tracer ini digunakan untuk melihat jalur apa saja sih menuju IP yang kita tuju. Jadi di sini kita melewatin 1254, 12.2 dan ketemu dengan 2.1. Konsep dasar dari sebuah static default route adalah static route dengan network address destination 000 dan subnet mask 0000. Dikenal juga sebagai quad zero route. Static default route melakukan identifikasi gateway yang akan digunakan oleh router untuk mengirim semua paket IP untuk network destination yang tidak diketahui di routing table, sehingga akan di forward ke route 0000/0 setting default route. Nah, untuk konfigurasi static default route dapat menggunakan next hop IP address
atau exit interface. Eh, Sudah ada kodenya di situ. Selanjutnya, static default route dapat digunakan ketika network destination tidak diketahui. Default route juga dapat digunakan ketika hanya ada satu jalur keluar untuk semua network destination. Dan juga dapat mengurangi ukuran routing table. Jika routing table tidak menemukan entry network destination di routing table, maka router akan memforward paket ke default route menjadi pilihan terakhir di routing table. Nah, berikut adalah topologi yang akan kami buat, yang terdiri dari dua buah laptop yang disambungkan kepada dua buah switch untuk kemudian dihubungkan kepada dua buah router di situ. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian tutorial. Oke, langsung saja. Setelah kita melakukan pengerjaan untuk lab 4 yaitu static route, lalu kita gunakan kembali topologi lab 4 ini untuk mempraktikkan lab 5 yaitu static default route. Nah, di sini jadi kita langsung aja untuk menstimulasikannya, hapus terlebih dahulu static route. Baru sedangkan R2 masih seperti semula. Jadi dihapus dulu R1-nya ini, static route-nya. Nah, baru nanti kita kemudian ping dari laptop 1 ke laptop 2. Ya, langsung saja kita hapus terlebih dahulu ya. Dengan cara itu masukkan config dulu kita. Oke. Dengan cara no IP route. Oke, 92.64.255.255.255.0.13.12. Oke, ini kita ganti sedikit. Ini loopback-nya kita hapus juga. 3. Oke, ini 4. Oke, lalu di sini kita langsung setting static defaultnya di R1 dengan cara IP route 0 spasi 12.2. Oke, lalu kita komen untuk men-setting static default route menggunakan exit interface. Kita coba itu dengan cara IP route 0.00 spasi 0 FA 01. Oke, sudah. Coba kita tampilkan routing table dengan cara show IP route. Kita exit dulu. Show IP route. Ya. Nah, tadi tuh awalnya di sini tuh S saja, sekarang jadi S bintang. Yang artinya itu default static default route. Nah, ya. Oke. Langsung tes ping dari laptop 1 ke laptop 2. Ping 2. Nah, mau ya, ada reply, coba kita coba lagi. Nah, mau ya. Lalu coba kita tracer untuk melihat jalurnya saja sih yang dilalui. Nah, oke, sudah. Nah, jika ingin melakukan di R2, jadi di sini hapus terlebih dahulu route-nya, baru di sini pasang static route-nya. Tadi kan dihapus static route-nya di sini. Jadi nanti dikembalikan lagi ke static route. Static route. Baru di sini dihapus static route-nya, baru lakukan default sama seperti yang pada R1. Tujuan dari lab modul ini yaitu setting RIP v2, lalu kemudian debug
eRIPv2. Selanjutnya ada setting passive interface eRIPv2. Konsep dasar dari eRIPv2 yaitu keuntungan menggunakan dynamic routing dibandingkan yang lain. Yang pertama, tidak perlu tahu network destination, lalu perlu melakukan advertise network yang terhubung langsung, update perubahan topologi secara dinamis, pekerjaan network admin jadi berkurang, lalu digunakan di industri besar, dan juga Nightboard router melakukan pertukaran informasi routing dan membangun routing table secara otomatis. Lebih mudah dibandingkan menggunakan static routing. Konsep dasar yang paling penting dari eRIPv2 sendiri yaitu Open Standard Protocol, Cisco ataupun non-Cisco, classless routing protocol, support default ataupun subnetwork, mendukung VLSM. Lalu ada mendukung autentikasi menggunakan multicast address 224.0.0.9, administrative distance-nya 120, metric hop count terbaik. Lalu ada hop ke-16, unreachable load balancing 4 equal path, digunakan untuk organisasi kecil. Lalu ada update secara periodik dan pertukaran keseluruhan informasi routing table setiap 30 detik. Nah, ini adalah tampilan topologi yang akan kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada sesi tutorial. Konfigurasi pada lab 6 yaitu RIP2. Sini kita menggunakan topologi pada lab 1 yang terdiri dari router 2, switch 2, dan laptop 2. Dan juga menggunakan loopback yang seperti sama dengan static route dan juga static default route. Di sini pada RIP2 ini kita menggunakan 2 langkah, yaitu pertama pilih routing protokol, lalu yang kedua advertise directly connected network atau jaringan yang terhubung langsung dengan router. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah menggunakan static route dan juga static default route. Di sini keuntungan dari RIP2 itu sendiri mudah dikonfigurasi, tidak memerlukan desain seperti OSPF, tidak kompleks dan least overhead. Kerugiannya itu terlihat bandwidth sangat tinggi karena diperlukan untuk broadcast setiap 30 second itu pada RIP1. Baru terbatas pada jumlah hop bukan bandwidth, lalu tidak scalable, hop count-nya hanya 15, lalu konvergensi rendah. Di sini maksudnya itu adalah waktunya. Itu waktu yang dibutuhkan oleh router untuk menggunakan route alternatif ketika base route down. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Pertama kita adalah show IP route-nya terlebih dahulu. Kita ngecek. Nah, di sini dia masih connected ya. Jadi di sini dia belum bisa terhubung antara laptop 1 dan laptop 2. Jadi coba cek lagi pada lab router 2. Sama ya. Jadi di sini dia masih connected. Oke, kita lanjut langsung ke setting RIP2-nya pada R1. Kita masuk terlebih dahulu ke config. Oke. Router RIP. Karena kita menggunakan RIP2. Nah, di sini sudah masuk ke routernya, config router. Karena kita di sini menggunakan version 2, jadi ketik version 2. Nah, sudah. Baru network pada routernya. Baru pada loopback 72 16 1 0. Oke, ini 2. Baru network dari IP router yang kedua dan juga laptopnya. No.
Terus ini no auto summar. Udah, baru kita setting ke router 2 nya juga. Kita masuk config dulu terlebih dahulu. Oke, sama seperti sebelumnya pada router 1 RIP version 2, baru net version 2. Oke, baru network dari router 2. Oke, 9. Baru loop back. Oke, baru no auto summary, jangan lupa. Oke, lalu kita cek swipe route-nya lagi, kita exit dulu. Oke, so IP route. Nah, tadi kan sudah yang awalnya C itu di sini menjadi C, jadi R. Nah, R juga. Nah, ini juga R. Oke, sudah. Coba kita cek ke routernya duanya juga. Next it. Sama ya, tadi awalnya C jadi R. Baru kita sini coba ping dari laptop 1 ke laptop 2. Oh ya, oke. Kalau kita tracer, melihat jalurnya. Oke, mau. Nah, lalu kita tampilkan informasi routing protokol yang digunakan di R1. Sini, berarti sini show IP protocols. Nah, di sini dia menggunakan RIP ya. Routing protocol is RIP. Di sini send version 2. Oke. Sama aja. Coba kita swipe protokolnya juga di nah, sama ya. Send version 2 juga. Oke. Baru kita di sini mengaktifkan fitur debug. Di sini kita bisa tahu apakah RIP sudah berjalan atau belum. Langsung saja kita dengan cara debug RIP IP RIP. Bisa ya, berarti ini sending v2 update. Nah, berarti ini sudah RIP sudah bisa berjalan. Oke. Baru kita setting passive interface. Ini untuk menghentikan routing update yang dikirimkan dari network A, maka aktifkan command passive interface di interface FA00 R1 menuju network A. Hal ini tidak terpengaruh oleh advertise network A, jadi network A masih tetap dikenali oleh R2 dan masih
tampil di routing table R2. Di routing protokol RV2 mengaktifkan passive interface, itu mencegah multicast update melalui interface spesifik dan masih bisa mendapatkan update dari RIP neckboard yang lain. Langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke config, router RIP, ini passive interface, A A 0 per 0. Baru kita tampilin routing information di R1 nya. Dengan cara show IP protokol. Nah, pasif tuh ya. Nih, pasif interface. Oke. Kita lakukan juga ke router 2 nya. Nah, ini config. Oke, router RIP. Pasif interface FA 0 per 0. Oke, exit. Disitu kita show IP protokol. Nah, sini ya nanti di R2 juga ada passive interface-nya. Tujuan dari modul ini yaitu setting AIGRP, kemudian debug AIGRP, serta setting passive interface dari AIGRP itu. AIGRP disebut juga sebagai routing protocol distance vector. Terkadang disebut juga advanced distance vector atau routing protocol hybrid. Fitur-fitur dari AIGRP ini yaitu Cisco Open Standard Protocol yang sebelumnya proprietary. Lalu AIGRP juga termasuk classes routing protocol. Update perubahan topologi secara dinamis. Metric 32 bit, composite metric, BW plus delay plus load plus MTU plus reliability. Lalu administrative distance 30, update menggunakan multicast 2240010. Jumlah maksimum hop count yaitu 255, yang dimana defaultnya sendiri adalah 100. Mendukung protokol IP, IPX, dan juga AppleTalk. Hello paket dikirim setiap 5 second. Date intervalnya yaitu 15 second. Konvergensinya cepat menggunakan algoritma dual, yaitu diffusing update algorithm. Mendukung equal dan unequal cost load balancing. Nah, ini adalah gambar dari topologi yang akan kami gunakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke lab 7 yaitu AIGRP. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan topologi yang sama dengan 2 router, 2 switch, dan 2 laptop. Di sini kita menggunakan 2 step, menggunakan routing protokol dinamis secara umum. Yang pertama, pilih routing protokol. Lalu yang kedua, advertise directly connected network atau jaringan yang terhubung langsung dengan router. Adapun keuntungan dari AIGRP sendiri dibanding yang lain itu yang pertama terdapat backup route jika base route down. Lalu yang kedua mendukung VLSN. Lanjut aja langsung kita ke konfigurasinya. Pertama kita cek dulu seperti biasa show IP route untuk mengecek routing table-nya sebelum disetting AIGRP. Oke.
Oke, langsung saya pirut ya. Nah, di sini terlihat masih C, jadi dia masih connected. Ini C. Nah, kalau kita di sini juga tampilkan juga di router keduanya, saya pirut juga. Saya pirut sama ya, jadi di sini juga dia masih C. Nah, lalu kita setting EGRP-nya. Kita pertama di R1 dulu ya, biar sesuai. Kita masuk config. Oke, lalu kita router EIGRP 100. Oke, masuk. Lalu kita network dari router. Baru router yang kedua, IP yang di router yang kedua yaitu titik 1. Oke. Baru loopback dari router pertama yaitu 172.16.1.0. Oke, baru 2.0. Jangan lupa no auto summary. Oke, baru kita lanjut ke router keduanya, masuk config. Oke, router EIGRP 100. Oke, baru network. Oke, yang keduanya nomor 0 sama. Oh, itu nanti ada alasannya. Kita lanjut aja. Tiga, 4. Oke, coba kita saya pirut lagi di router 1 maupun router 2 ya. Keluar dulu juga, kita swipe pirut lagi. Nah, di sini dia sudah D. Oke. Berarti sudah ya 12. Oke, itu juga. Coba kita swipe pirut di R2 juga terlebih dahulu. Sama ya. Oke, baru kita lanjut ping. Kita coba ping dari laptop 1 ke laptop 2. Oke, mau ya terhubung. Kita coba lagi tracer untuk melihat jalurnya. Oke, mau. Nah, sekarang kita tampilkan netboard table dari DR1 dengan cara swipe EGRP netboard. Oke. Nah, di sini jadi ya bertetangga dengan 12.12.12.2. Bisa dilihat. Nah, begitu juga di R2-nya. Coba kita swipe EGRP juga. Bos.
Nah ya, bisa dilihat. Nah, oke, kita coba lagi. Tampilkan topologi tabelnya di R1 dengan cara IP EGRP topologi. Oke. Nah, sini dia tabelnya for S100. Oke, kita coba di R2 nya juga. Sama ya. Oke, kita lanjut, tampilkan informasi routing EGRP nya dengan cara IP protokol. Di satu dulu ya. Nah, di sini dia menggunakan EGRP 100 dari EGRP metric. Ini routing for networknya. Oke, distance-nya. Oke. Lalu kita lihat di sini outputnya, itu kita bisa lihat bahwa R1 menggunakan EGRP dengan ASN 100 untuk network 12.0.0, 172.16.0.0 dan 192.168.1.0. Baru dia memiliki administratif distance 120 secara default opcon EGRP 100 ya. Sekarang kita tampilkan informasi interface EGRP di R1. IP EGRP interface. Saya lihat dia menggunakan FA01, FA000, loopback 1 dan liquid 2. Oke, kita coba debug EGRP. Pada saat ini kita men-setting EGRP di R2 step sebelumnya. Pada sebelumnya di R2 akan tampil output seperti ini ya. Yang seperti tadi kan sebelumnya kita, nah seperti ini tadi. Nah, ini seperti ini kan. Nah, baru setelah selesai setting EGRP di R1, kemudian kita men-setting EGRP di R2 setelah output network 12.12.0 di R2 muncul pesan tadi yang ditambahkan ke dalam routing proses EGRP. Oleh karena itu saat ini kita verifikasi soal IP EGRP network R2 akan memiliki network 12.12.0 seperti ini ya. Kita coba tampilkan. Dengan cara IP EGRP nya lupa. Nah, di sini dia bertetangga ya. Baru kita mengaktifkan debug paket EGRP di R2. Packets. Kita ini harus tunggu. Untuk menghentikannya kita gunakan komen berikut dengan no debug EGRP packets. Kita langsung lanjut aja ke R1 dengan men-setting passive interface di R1. Oke. Kita ke config dulu. Router EGRP 100, kita pasif. Oke, nah dari output debug paket EGRP kita bisa lihat bahwa EGRP menggunakan paket hello untuk membentuk relationship dengan router tetangga. Apabila kita mengaktifkan komen pasif di interface, maka akan menghentikan pengiriman paket hello sehingga akan mencegah update routing outgoing dan incoming.
OSPF sendiri merupakan singkatan dari Open Shortest Path First. Nah, pertama-tama kita akan membicarakan tentang tujuan dari lab ini. Yang pertama, kita akan setting OSPF, lalu ada setting router ID OSPF, kemudian setting passive interface dan network type loopback OSPF. Konsep dasar dari OSPF sendiri merupakan routing protokol open standard yang diimplementasikan oleh berbagai macam vendor, termasuk Cisco, menggunakan sistem Link State Protocol. OSPF bekerja dengan menggunakan algoritma Dijkstra, lalu hop count-nya unlimited, metric cost-nya terhitung 10 pangkat 8 per BW, maksud saya. Administrative distance-nya 110, classless routing protocol, mendukung VLSM dan juga CIDR. Selanjutnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari OSPF sendiri. Yang pertama, terutama trigger atau incremental updates, yaitu router mengirimkan update hanya jika terjadi perubahan dan tidak mengirimkan semua routing table pada periodic update. Selebihnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada sesi tutorial untuk membuat lab ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Dengan menggunakan topologi yang sama pada sebelumnya, yaitu 2 router, 2 switch dan juga 2 laptop dengan tabel addressing yang sama juga. Lalu di sini kita menggunakan 2 step routing protokol dengan secara umum. Pertama, pilih routing protokol, lalu advertise directly connected network. Lalu kenapa kita menggunakan OSPF, yaitu ada keuntungannya. Pertama, open standar, lalu yang kedua tidak ada batasan jumlah hop, lalu lock free, dan terakhir konfigurasi lebih cepat. Kita langsung saja konfigurasi. Dengan yang pertama, kita tampilkan routing table sebelum kita setting ke OSPF-nya. Nah, dengan IP route. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini dia masih C, yang berarti directory connected network yang ditandai dengan kode C. Berarti dia ini belum OSPF yang ada tandanya dengan O. Oke, sama juga pada R2. Nah, masih C. Oke, kita langsung lanjut ke setting OSPF-nya di R1 dan juga R2. Oke, itu dengan cara config terlebih dahulu. Baru kita ke router OSPF 1, lalu network 12.12.0.0.255 area 0. Oke, ini satu loopback-nya 16, loopback 1 dan juga loopback 2. Oke, langsung lanjut aja ke Oke. Nah, setelah itu kita ke router 2-nya. Satu, baru network. Area 0. Oke, baru ke loopback-nya loopback 3. Nah, loopback 3 baru loopback 4. Baru itu yang terakhir. Dua. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi IP route-nya. Set terlebih dahulu.
Lihat di sini dia sudah O ya, berarti dia jadi OSPF. Oke, sama juga di R2 nya kita lihat juga. Nah, oke, sudah O. Oke, kita langsung tampilkan informasi network OSPF di R1 dan juga R2 ke tangganya dengan cara show IP OSPF network. Nah, dia bertetangga dengan loopback 4, sedangkan ini ada loopback kedua. Oke, langsung kita tampilkan informasi routing protokol di R1 dengan cara show IP protokol. Dari informasi tersebut, R1 menjalankan OSPF dengan proses ID 1, ada 4 network yang diroutingkan oleh R1, lalu administratif distance-nya 110. R1 memiliki router ID 172.16.2.2. Nah, ini 2.2 baru dia menggunakan OSPF 1. Oke, sama juga ya seperti halnya dengan router 2. Lalu kita tampilkan informasi database OSPF di R1 dengan cara show IP OSPF database. Di area 0 hanya terdapat 2 router dengan ID 172.16.2.2 dan 16.4 dan titik 4. Nah, ini. Oke. Coba kita langsung ping saja dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, mau ya. Lalu juga kita tracer dari laptop 1 ke laptop 2. Oke, begitu pula juga pada laptop 2 ke laptop 1. Sama saja, cuma beda hanya IP-nya. Oke, kita lanjut aja langsung ke tampilkan routing table spesifik. Jadi kita tampilkan routing table cuma OSPF-nya saja dengan cara show IP OSPF root, show IP root OSPF. Nah, begitu pula juga pada R2 show IP root OSPF. Nah, oke. Lalu kita langsung setelah selesai, lalu kita men-setting router ID OSPF di R1 dan juga R2. Itu kita masuk config lagi. Router OSPF, kita masukkan router ID. ID 11. Oh, ini salah, bisa 22, ulang saja. Oke. Oh, kita clear apa ya dulu. Oke, betul aja. Oke, lalu kita di sini juga config. Oke, baru router ID 222, ini sini 11. Oke. Lalu setelah menjalankan command router ID, maka kita jalankan command clear IP OSPF proses untuk mereset
proses SPF di R1 maupun R2 sehingga router ID SPF yang FAF akan berubah. Oke, kita set lagi, set dulu. Oke, kita ini ya pakai ini untuk mereload, kita copy aja langsung. Oke, yes. Oke, kita langsung ke R2 nya aja. Exit dulu. Kita langsung paste aja. Yes. Nah. Oke, lalu kita langsung tampilkan netboard table SPF di R1. Nah, sini dia 22 ya. Oke. Tadi awalnya 172, sekarang dia langsung 222 karena pakai router ID. Ini juga sama. Nah, oke. Nah, lalu kita setting passive interface di R1 ya. Langsung aja. Dengan cara kita masuk lagi config, baru router SPF1, passive, main interface A0 for 0. Oke, begitu pula juga pada router 2. Kita masuk lagi config, yes. Oke, baru router step 1, baru pasif, main interface A0 for 0. Oke, exit lagi. Ini juga di exit, jangan lupa. Oke, lalu kita tampilkan routing information SPF di R1 dengan cara show IP protocols. Dia ada pakai S. Oke. Nah, baru passive interface sudah berhasil ya ditambahkan di SPF R1. Oke, baru kita tampilkan interface SPF di R1 dengan cara IP SPF interface. Banyak ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan output routing table R1 dan R2 apakah ada masalah, dengan cara kita swipe route aja. Oke, ini nah dari output itu kita lihat bahwa loopback yang sebelumnya kita buat untuk tujuannya imitasi subnet atau testing menjadi sebuah network sendiri di R1 maupun di R2 berubah menjadi subhost dengan prefix /32 dan network tipe loopback. Nah, semua loopback yaitu loopback 1 sampai 4 menjadi subhost dengan network tipe loopback. Subhost memang tampil di routing table dengan prefix /32 akan tetapi tidak dapat digunakan untuk forwarding.
agar semua loopback dapat di-advertise oleh OSPF sebagai network dengan traffic aslinya yaitu 2/24. Caranya dengan mengubah network tipe loopback menjadi point to point. Nah, sekarang kita ubah network tipe interface loopback OSPF di R1 dan juga R2. Kita langsung aja ke config-nya. Oke, baru interface LO 1 ya. IP OSPF network point min to point. Oke, kita lanjut ke loopback 2 nya. Oke, sekarang kita ke router 2 nya sama config tubuh. Oke, berinterface LO 3. Oke, baru IP OSPF network main point main to point to point. Salah. IP OSPF network spasi. Nah, oke, kita lanjut ke loopback 4 nya. Nah, oke, kalau kita coba tampilkan routing table OSPF yang terupdate di R1 dan juga R2. Oke, exit. So IP route. Sekarang dia sudah update. Oke, begitu pula juga di R2 nya. Oke, coba kita testing dari loopback 1 di R1 ke loopback 3 di R2. Nah, itu dari R1 ya. Ping IP 172.16.3 ya. Loop back 1. Enter aja. Sukses ya, tag is parent. Oke, ya itu saja, berarti kita berhasil pada SPP ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.